Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nuril Mas'udah, mahasiswi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia dari Universitas PGRI Wiranegara akan menjelaskan mengenai kesopanan dan kekuatan, solidaritas dan keberkuasaan sosial dalam sosiolinguistik. Penggunaan bahasa pada proses berkomunikasi itu, cara penyampaiannya bermacam-macam karena dipengaruhi oleh kepribadian sang penutur dan kepribadian pendengarnya. Maka hal ini dapat diukur dari segi kekuasaan dan solidaritasnya. Ketika kita sebagai penutur menyampaikan tuturan kepada pendengar itu bisa mengerti situasi tuturannya, maka kita juga bisa mengenali posisi kita sebagai penutur itu di mana dan rasa kepekaan terhadap situasi berbahasa di antara kita sebagai penutur dan pendengar. Hubungan sosial yang menggunakan jarak ukur kekuasaan dan solidaritas itu biasanya sebelum mengucapkan tuturannya, kita harus mengukur seberapa akrabnya kita kepada pendengar, seberapa sopannya kita mengujarkan tuturan tersebut kepada pendengar, dan harus menyesuaikan ciri sosial dari pendengar itu. Misalkan usianya seberapa, jenis kelaminnya apa, kekuasaan dia lebih tinggi atau lebih rendah daripada kita. Kita harus menyesuaikan hal-hal tersebut. Karena jika kita sudah mengenali situasi bahasa, maka kita sebagai penutur itu bisa mengenali situasi tuturan yang harus kita ujarkan kepada sang pendengar. Karena dalam pengukuran solidaritas itu lebih sulit jika dibandingkan kekuasaan. Kalau misalkan kekuasaan itu kan biasanya lebih jelas ya. Dalam lingkungan kerja misal, seorang penutur mengujarkan tuturannya kepada pendengar itu bisa mengerti, dia adalah atasan kita, maka kita harus sopan. Oh, dia adalah seorang bawahan kita, maka kita harus mengucapkan hal-hal yang sewajarnya saja atau bagaimana. Kalau kekuasaan itu lebih jelas, kalau misalkan dari jarak solidaritas itu lebih sulit. Karena dipengaruhi oleh ciri sosial, seberapa akrabnya dan seberapa sopannya kita sebagai penutur kepada pendengar. Kemudian lambang kebahasaan yang paling jelas itu saya ambil contoh dari nama pribadi. Misalkan Nurul Huda. Nurul Huda ini memiliki nama keluarga dan juga memiliki nama belakang atau nama panggilan atau bisa nama depannya juga. Jadi kemungkinan juga Nurul Huda ini memiliki nama lain seperti Moneng misal. Nah, kita memahami dua konsep dalam nama Nurul Huda ini. Situasi kelas bawah dan situasi kelas atas. Jika misalkan si Nurul Huda ini sebagai pendengar, kita sebagai penutur, Nurul Huda ini orang yang anak kita misal. Jadi kita harus mengujarkannya dengan solidaritas yang tinggi, akrab. Maka kita harus memanggil dia Huda saja. Atau kita sebagai atasan tapi akrab dengan Huda, maka kita memanggilnya Huda juga. Jika dari kelas bawah, saya sebagai penutur dari kelas bawah dan Nurul Huda adalah atasan kita yang memiliki kekuasaan yang lebih tinggi daripada kita, maka wajiblah kita itu memanggil Nurul Huda sebagai Pak. Atau bahkan kita adalah murid dari Nurul Huda. Kita harus memanggil dia sebagai misalkan Profesor Nurul Huda. Nah, lantas bagaimana dengan posisi situasi bahasa tengah-tengah? Kita bisa mengambil contoh dari sebuah mahasiswa yang baru masuk ke dalam sebuah jurusan. Dalam jurusan itu kan biasanya ada komandan tingkat. Nah, jika dalam sebuah situasi tersebut mahasiswa itu memanggil komandan tingkatnya yang karena baru kenal itu dengan sebutan misalkan namanya Adi, komandan tingkat X. Tapi dari kebiasaan-kebiasaan luar di kampus atau kebiasaan-kebiasaan yang interaksi-interaksi sosial lain sehingga keakraban kami sebagai mahasiswa penutur kepada komandan tingkat ini menimbulkan solidaritas yang tinggi. Kita bisa memulai menyebutnya dengan Adi saja tanpa menyebut gelarnya komandan tingkat. Namun berbeda dengan komandan tingkat yang lain, seperti mereka mulai memproklamirkan kepada mahasiswanya yang baru masuk kepada jurusan tersebut dari hari pertama. Misalkan
Kalian boleh memanggil saya dengan nama sebutan nama saya saja, atau nama depan saya saja, atau nama belakang saya saja. Jadi, antara mahasiswa yang baru dari hari pertama itu memanggil komandan tingkat Adi itu tadi, dengan mahasiswa jurusan lain yang mulai hari pertama sudah disuruh memanggil namanya langsung, itu memiliki perbedaan waktu, solidaritas. Mungkin dari beberapa orang bisa dari memanggil solidaritas nama komandan tingkat tadi itu 1 hari atau 2 hari, atau bahkan ada yang lebih 3 tahun. Tapi dalam situasi bahasa tengah-tengah ini, semua orang atau seluruh tingkatan itu sudah menyepakati bahwasanya memanggil nama pribadi itu dengan nama depan atau belakangnya saja. Namun, dari kajian sosial linguistik ini, khususnya dengan jarak pengukuran kekuasaan dan solidaritas itu, kita memiliki taraf-taraf seperti solidaritas tinggi, solidaritas rendah, dari kalangan atas, bawah, dan tengah-tengah, maupun kekuasaan tinggi, kekuasaan rendah dari kalangan atas, tengah, dan bawah. Begitu. Kemudian, dalam penyebutan bahasa Itali untuk engkau, tu dan lei. Tu dan lei ini masing-masing memiliki arti engkau, tapi penyebutannya dari kalangan pria muda, menengah, itu menyebut lei kebanyakan. Mereka lebih memilih tuturan bahasa yang standar saja. Namun dibandingkan dengan pemuda yang dari kalangan bawah, mereka lebih menyebutnya dengan penyebutan nama pribadi itu yang lebih bergengsi. Jadi itu perbedaannya. Kemudian, menurut Martin 1964, ujaran bahasa Jepang dan Korea itu memiliki 2 kelompok, di mana kelompok solidaritas tinggi itu dibagi menjadi biasa, akrab, dan cukup kenal. Jadi penutur mengucapkan tuturannya kepada pendengar itu diukur dari tingkat kebiasaan, keakraban, dan cukup kenalnya. Sedangkan apabila solidaritas rendahnya, orang-orang Korea dan Jepang ini mengukur tuturannya kepada pendengar itu dengan konteks sopan, berwenang, ataukah hormat. Kemudian, ada identitas kebahasaan untuk tatanan kosakata dengan menggunakan jarak kekuasaan dan solidaritas dijumpai pada bahasa Jawa. Itu kita ambil contoh. Saya memberi contoh dari kalimat nopo jenengan badhe dahar sekolahan pohon sakniki, yang artinya apa engkau mau makan nasi dan singkong sekarang, di mana bahasa Jawa itu memiliki kebebasan atau tidak pakemnya dari segi penggunaan verba dan nominanya. Berbeda dengan, verba dan, nominanya. Jadi dari nasi dan singkong itu kan pakem. Meskipun kita sebagai penutur itu dari solidaritas atau kekuasaan yang rendah, kita masih tetap menggunakan seko dan lan poho. Berbeda jika kita menuturkannya kepada orang dengan kekuasaan atau solidaritas yang lebih rendah daripada kita, maka kita biasanya menggunakan bahasa ngoko. Tidak menggunakan bahasa nopo jenengan badhe dahar. Maka nanti akan diganti dengan opo kowe arep mangan, begitu. Kalau dari bahasa Jawa. Jadi verba dan nominanya itu bersifat bebas, tergantung situasi bahasa, posisi kita sebagai penutur dan posisi pendengar, begitu. Kemudian bahasa Jawa itu biasanya mengarah pada bahasa Jawa Krama apabila dalam konteks Basilek, di mana Basilek ini adalah sebuah bahasa yang tidak bergengsi. Artinya
Artinya kita itu sebagai penutur yang lebih rendah agar bisa menjaga perasaan orang atau pendengar yang kita ajak bicara. Selain itu, bahasa Jawa ini bisa melestarikan kearifan lokal dari bahasa Jawa krama halusnya. Meski terkadang bahasa Jawa itu dianggap sebagai bahasa basilek yang kurang bergengsi karena mengukur penuturan dari segi kekuasaan yang lebih rendah. Tujuannya apa? Untuk membangun rasa hormat kita sebagai penutur kepada orang yang kita ajak bicara, pendengar. Begitu. Hubungan kekuasaan dan solidaritas antara penutur dan pendengar dapat dianggap sebagai situasi khusus dari fenomena berkomunikasi, yang tadinya itu melihat situasi tuturannya seperti apa, bagaimana kita memposisikan diri sebagai penutur, apakah lebih rendah, ataukah lebih tinggi kekuasaan dan solidaritasnya dalam mengajak bicara pendengar. Maka diharapkan kita mampu menempatkan diri secara relatif. Perubahan situasi tuturan ini menarik. Kenapa? Karena penjelasannya mengenai pemilihan ujaran menunjukkan perubahan variasi bahasa yang dapat mempengaruhi solidaritas maupun jangkauannya sebagai perimbangan yang tepat antara perubahan kekuasaan dan solidaritas dalam memecahkan situasi yang bersifat tinggi, menengah, atau bawah. Sekian itu tadi yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kesalahan kata atau tindak tutur yang saya sampaikan, saya mohon maaf. Akhirul kalam. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.